TNI katanya semua mendarat di kemah. Jadi mesti cepat-cepat mengungsi semua. Kali ini orang mengungsi sama-sama dan tapi tante Mit, Om Oti dan saudara-saudara lain. Karena waktu mengungsi pertama itu kita tante anak bersaudara meninggal di kebun kabengi. Jadi orang sudah mau pergi di sana. Akhirnya orang sama-sama berkumpul saudara-saudara di Paseki. Nah di Paseki itu kan ada tebing, kemudian di bawahnya ada kuala Sawangan. Pas di situ ada tempat yang datar, di situ orang berkumpul dengan harapan kan ada tebing tinggi, jadi kan bisa sebagai pelindung. Nah itu harapan kita. Kemudian orang waktu itu mengungsi tanggal 16 Juni 1958. Pas saat itu ulang tahun kita PKK Kori dengan Dr. John satu tanggal dorang. Jadi dorang bikin cookies banyak enak-enak, ada tuh cookies ambal itu yang tak ingat. Nah jadi abis makan itu sore-sore tahu-tahu masuk jam 8 malam so mulai itu bunyi semua mortir itu pecah-pecah semua. Jadi itu kita kan di dekat sawah yang begitu luas, dari langit itu kelihatan kayak bunga api, banyak sekali turun. Akhirnya orang saking ketakutan gemetar mau lari, kasihan lewat litir kan kecil, litir kebun PC, mau pergi berkumpul bersama-sama dengan saudara yang ada pas di pinggir di tebing situ, di pinggir kuala Sawangan situ. Nah jadi orang berjalan karena gemetar jatuh di litir itu, kasihan. Nah, akhirnya semua jalan sampailah di sana. Setelah berkumpul di dekat kali, dekat kuala Sawangan itu, orang masuk lubang, ada lubang bikin. Kontora semua masuk lubang. Orang masuk lubang, tahu-tahu belum lama orang masuk lubang, kon datang tuh mortir besar sekali, pecah kuat sekali sampai ke kuping, gitu semua sakit. Akhirnya begitu selesai bunyi itu mortir itu, menangis lah, ada yang teriak kuat sekali, ada yang menangis, aduh. Nah akhirnya kita masih kecil umur 5 tahun dipeluk sama tapi kakak paling tua Dori itu, tapi tangan pegang pada DP leher, kita pegang kaki pegang DP pinggang, lingkar di DP pinggang. Tahu-tahu kita pegang kakak Dori itu kena pecahan di bagian punggung dan di bagian pinggang. Jadi untuk kita tangan ini nyena hancur, kasihan karena kena pecahan. Terus tahu dia bilang, aduh peluk dulu nih, tapi nih adek kita so kena mami, aduh kasihan. Terus so kena, lama-lama kita papi le bilang, tapi tangan so hancur, aduh ya. Akhirnya kita semua yang di dalam lubang so berteriak, so sakit, so menangis. Akhirnya kan keluar semua dari lubang. Setelah keluar ada 2 orang di lubang itu, dibangun-bangunin, dikiranya tidur. Terus dibangun-bangunin nggak mau bangun, begitu diangkat dibawa keluar, rupanya so meninggal, kasihan. Jadi itu satu adiknya Dr. John, kemudian satu kakaknya Miss Kenelwan, aduh kasihan. Semua rupanya kita semua meninggal, kasihan mereka. Nah kemudian orang semua keluar, tapi papi so hancur nih tangan ini so terbelah begini. Lantas tapi kakak so teriak-teriak, kondorang bawa ini tapi kakak dengan tapi papi ini kasih duduk di dekat saluran air, untuk air itu kaki kasih rendam di air supaya tidak kekurangan darah, katanya mau tunggu besok antar ke kemah. Nah begitulah
Setelah besok pagi kasihan dorang ambil tuh, tahu saudara-saudara so ambil tuh roda, kose masuk di roda dorang, kon tapi mami kesen menangis. Jadi dorang bantu semua. Terima kasih saudara-saudaraku yang sudah membantu tapi mami kasihan dulu. Semua saudara-saudara so baku tolong Mbak Angka dengan semua yang kena pecahan-pecahan semua ikut pergi berobat di kemah. Kemudian itulah sembuhlah mami saya dengan sembuhlah papi saya dengan kakak saya. Kami kemudian kami kembali karena sudah mulai aman, tentara sudah masuk, terus sudah tenang, kami berdagang lagi. Tahu-tahu ini permesta yang sudah masuk hutan. Ini permesta pada datang kalau aman nggak ada TNI, dorang keluar semua dari hutan, dorang angkat sampai barang-barang semua, beras, minyak, tepung, bir, apa semua diangkat bawa masuk hutan. Nggak lama besok lagi balik lagi untuk ngambil barang-barang. Akhirnya habis kan. Nah, setelah habis itu kayaknya kami terus mengungsi ke Kauditan. Pas kami mengungsi ke Kauditan, dorang datang, dorang sudah ada, dorang panggil nih Opa Ongki, Om Ongki pe papa, dorang bilang, Opa saksikan nih omanan pe rumah dorang mau bakar, karena dorang sudah mau bantu ke dorang. Akhirnya dorang bakar dorang pe rumah semua, habis tuh rumah. Nah sekarang karena sudah bakar tuh rumah, orang jual, dan sekarang Om Imon berumah pas di tempat rumahnya Om Imon itu dulu terang rumah yang terbakar. Terus dia pas di depan, dia pas baku muka dengan Opak Sorma di rumah. Disitulah orang rumah dulu. Nah itulah kenangan saya selama di Manado. Kemudian saya mulai berlang-lang buana, SMP di Kawilai, SMA di Manado, lantas terus kuliah pindah ke Jakarta, ikut PKK Emil Kalalo dan Seswelmin Bernadus, ada di Jakarta, kontoran kita ikut dan kuliah di Jakarta, akhirnya kawin di Jakarta, dan sekarang sampai sekarang 48 tahun kita tinggal di Jakarta. Soalnya enggak tinggal di Manado, hanya ada beberapa kali saja waktu dinas di Manado kita ikut tinggal di Manado, tapi itu enggak lama, kemudian kembali lagi ke Jakarta. Demikianlah kita kenang-kenangan di Tontalete, walaupun itu kenangan yang sangat menyedihkan. Terima kasih.